melakukan pekerjaan pemeliharaan tanpa listrik. PLN gelar apel siaga kerahkan 5.027 personel. Amankan pasokan listrik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Jawa Timur. PT PLN, Persero, Unit Induk Distribusi atau UID Jawa Timur menggelar Inspection Day dan apel siaga kelistrikan sebagai langkah pengamanan dan menjaga keandalan pasokan listrik jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Bahwa berdasar data, histori, kejadian eksiden yang pernah terjadi di PLN di seluruh Indonesia, antara lain yang paling mayoritas akibat dari PLN life saving rules-nya yang kita langgar. Dan pada umumnya terjadi karena kita mengabaikan, kita mengecilkan, dan kita dalam tanda petik menganggap biasa. Oh, tidak apa-apa, sering kayak ini nggak apa-apa kok. Nah, ini yang perlu kita hindari Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan juga pada kesempatan yang baik ini untuk terus mengingatkan timnya tidak bosan-bosan bahwa ilmu K3 itu sama seperti kayak ilmu pemadaman kebakaran. Jadi harus selalu dipelajari, diingat-ingat, karena kita tidak tahu ujiannya itu akan datang kapan. Jadi kita harus belajar setiap hari, setiap saat, karena kita tidak tahu kejadian yang tak prediksi itu akan datang kapan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, termasuk juga teman-teman mitra kerja, saya sangat berharap agar kegiatan seperti ini dalam skala Bapak Ibu di mitra, di vendor, itu juga secara rutin dilakukan. Mungkin Bapak Ibu direktur mitra kerja, ya mungkin minimal sekali dalam per 6 bulan dilakukan kumpulan seperti ini, yang rutin-rutin, yang harian oleh teman-teman di lapangan, yang mingguan mungkin oleh supervisor, yang bulanan mungkin manajer, begitu seterusnya berjenjang, sehingga budaya safety ini tidak hanya terbangun di teman-teman sekalian, tapi juga sampai di level manajemen mitra kerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya mohon perkenan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama menyapa dan saling memastikan kesiapan masing-masing. Di layar secara online telah bergabung seluruh UP3 di unitnya masing-masing untuk melakukan hal yang sama. Berapa puluh kami? Berapa kami? Berapa? Bikin hari. Masih hasil ya? Tapi ya. Vendor apa dulu? AS ya. Ini PT UC Mulia Abadia. Ini sarung tangan isolasi bisa untuk berapa kafe? 16 kafe. Ini Bapak masih pakai di lapangan? Tidak ya? Jadi sepertinya ini teman-teman sengaja ditaruh di sini sebagai contoh yang tidak boleh dipakai gitu. Ini kalau dari tampilannya itu udah nggak layak. Ini kalau bocor ini bahaya. Orang bisa kesetrum. Dan ini kadang-kadang yang terlewat oleh teman-teman untuk diperiksa. Bahkan kalau di JTR itu kadang-kadang itu harus pastikan teman-teman harus pakai. Ini cara ngecek manual ini kalau dia apa namanya? Tanda tangan. Ini dia udah nggak ya? Kalau yang ini masih apa?
Masih tidak bocor, Pak. Tidak bocor, masih aman lah ya. Sama-sama. Nah ini salah satu bagian dari pengecekan kita kalau kita menemukan peralatan kerja yang tidak standar atau sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya harus dirusak dimusnahkan. Ini kita langsung eksekusi gunting supaya tidak bisa dipakai lagi karena memang sudah rusak. Oke, Pak. Peralatan lain apa ya? Bapak punya kursi berapa? Ada berapa orang kursinya? 12. Tadi Bapak siapa? Suyadi, makasih ya Pak. Tolong nanti diingatkan timnya di lapangan untuk bekerja selalu safety. Pastikan alat-alatnya sudah standar ya, Pak. Iya. Isi perdagangan Pak, jadi terproteksi dengan baik. Dengan apa? Sebelum kita melaksanakan pekerjaan Pak, kita tes terlebih dahulu. Karena harus dipastikan sebelum teman-teman naik isi pekerjaan harus jaringan itu bebas dari gangguan seperti itu. Nah, ini nanti kita terus seperti apa ketika nanti ada tegangan di jaringan maka akan bunyi seperti ini. Nah, seperti itu Pak. Sehingga ketika jaringan sudah kita pastikan terlepas dari tegangan, maka kita pasang ground cluster di dua sisi untuk teman-teman siap melaksanakan pekerjaan di ketinggian. Nah, seperti itu. Ini ada alatnya ada di mana? Ini Pak. Alatnya ada di dalam mana? Di dalam Pak, di dalam mobil stasiun dan seluruh Pak. Oke. Jadi teman-teman media alat ini untuk memastikan bahwa jaringan itu sudah tidak ada strukturnya lagi sehingga sudah aman untuk dilakukan pemeliharaan kesehatan. Dan alat ini ada di semua Regu Pak. ada di semua regu. Di mobil stasiun dan di kawan-kawan polisi. Jadi ini ada alat deteksi tegangan. Satu lagi Pak, sebelum nanti kita cek di atas, kawan-kawan lengkap juga dengan proteksi APD 20 kV Pak. Seperti itu. Ini untuk APD kami untuk sama-sama 20 kV-nya dan ada satu versi 20 kV yang warna hijau seperti itu. Nah, ini pun kami selalu melakukan pengecekan sebelum berangkat ke lapangan untuk memastikan tidak ada kebocoran di sisi saluran 20 kV-nya. Ini dia bisa sampai berapa kali? 26,5 Pak. 26.000 volt, 26.500 volt. Apa namanya? Alat ini bisa menahan tegangan. Standby di lokasi pekerjaan Bapak. Jadi nanti di sana kita gelar peralatannya juga, kalian sama personil sudah siap di lokasi. Saya menyarankan media sebaiknya mampir di lokasi pekerjaan yang PDKB setelah kemudian kita bisa lakukan mengepas juga sedang bersentuhan dengan alat gitu ya, dengan kawat listrik. Padahal di sekitar kiri kanan jaringan listrik masih nyala. Baik, Mas Ega dan tim PDKB, terima kasih. Ya, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan siaga andalan pasokan tenaga listrik untuk mengamankan rangkaian kegiatan Hari Raya Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 sekaligus kita juga melaksanakan kegiatan Inspection Day, kegiatan rutin di mana seluruh manajemen dan jajaran turun ke lapangan mengecek, memeriksa, mengawasi pekerjaan di lapangan yang sedang berlangsung. Jumlah posko siaga PLN untuk mengamankan kelistrikan Natal dan Tahun Baru tahun ini itu jumlahnya 129 posko, sebagian besar ada di kantor PLN dengan jumlah petugas dari pegawai PLN itu 602 personil. Kemudian petugas mitra, petugas pelayanan gangguan, petugas pemeliharaan pekerjaan itu 3.765 personil. Mitra kerja PLN dalam pekerjaan pemeliharaan di lapangan itu ada 111 media atau
666 personil. Ini semua tersebar di seluruh wilayah daratan Provinsi Jawa Timur, termasuk di Kepulauan Madura dan sekitarnya. Untuk lokasi siaga, selain yang tadi sudah kita sampaikan terkait rumah ibadah Natal, kemudian lokasi-lokasi lain untuk transportasi, pertahanan pemerintahan, termasuk juga kita masih dalam rangkaian pengamanan pasokan listrik untuk lokasi-lokasi yang terkait dengan perhitungan suara pasca pencoblosan pilkada serentak beberapa hari yang lalu. Kalau untuk peralatan, mulai dari mobil PDKB sentuh langsung yang tadi sudah saya jelaskan itu ada 12 unit. Untuk armada PDKB, mobil PDKB berjarak itu ada 6 unit. Mobil kren itu tersebar di seluruh Jawa Timur, termasuk di Madura ada 14. Mobil Skylife pemeliharaan juga ada 16 unit. Untuk mobil operasional Liantek yang melayani Bapak Ibu di rumah-rumah kalau ada gangguan itu ada 324 unit. Termasuk sepeda motor ada 355 unit. Nah, kita siap sedemikian semaksimal mungkin, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang force major yang tak terkontrol oleh kami sehingga terjadilah yang namanya listrik padam. Untuk itu kami menyiapkan alat-alat pendukung yang bisa tetap memastikan listrik nyala meskipun secara terbatas walaupun pasokan listrik dari sumber utama PLN itu padam. Kita menyiapkan UPS ada 49 unit. Ini UPS ini biasanya kita siapkan di lokasi-lokasi VIP seperti kemarin di beberapa TPS, PPK, Kabupaten, KPUD, Kabupaten dan Kota. Juga ada unit gardu bergerak, trapo-trapo mobile yang sewaktu-waktu bisa kita kirim di lokasi yang padam karena force major dan membutuhkan suplai listrik yang tidak harus padam. Kemudian ada unit kabel bergerak, ada SPKLU, ini juga penting teman-teman sekalian karena ini akan segera kita masuki rangkaian periode libur panjang menjelang akhir tahun. Kita ada 123 unit untuk SPKLU yang bisa dipakai buat ngecas mobil listrik. Kemudian untuk SPLU itu ada 273 unit. SPLU untuk mengecas motor Titiknya, Pak? Hampir di semua titik rest area di Jawa Timur itu sudah ada, rest area tol. Kemudian di seluruh kantor unit pelayanan PLN juga sudah ada. Kemudian di kota Surabaya ini sudah ada beberapa di mall dan lokasi-lokasi publik yang lainnya. Untuk perkiraan lonjakan selama Natal bagaimana sih Pak? Apakah berbeda dari tahun-tahun lainnya? Kan ini panas Pak, biasanya kan dingin nggak pakai AC.